Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa kadzalika, sudah kemarin ya. Wa minha maitatul hayawanil bahri, termasuk benda yang suci, yaitu bangkainya hewan laut atau hewan yang hidup di air. Walau tolat hayatuhu, meskipun bisa hidup di darat dengan waktu yang lama, seperti buaya, katak, kura-kura, itu kan bisa hidup di darat dalam jangka waktu yang lama. Itu hukumnya suci, bangkainya itu suci. Jadi ada buaya kok mati berarti suci, ada katak kok mati berarti suci. Meskipun hewan itu berupa atau berbentuk babi atau anjing atau bahkan berbentuk manusia, itu bangkainya tetap dihukumi suci. Baik matinya ketika di daratan atau matinya ketika di laut itu sama. Jadi seumpama ada buaya mati di daratan, itu bagaimana bangkainya? Itu suci. Ada buaya mati di sungai, itu tetap suci. Wasaun mata hatsfa angfi obi filifalin. Baik matinya itu mati sendirinya atau mati dengan dibunuh. Mati dengan sendirinya karena sudah tua atau kena penyakit atau karena dibunuh, itu bangkainya tetap dihukumi suci. Karena ada hadis Nabi, wahilat lana maitatani wadamani. Hadis Nabi mengatakan telah dihalalkan bagi kita atau bagi kami yaitu dua bangkai dan dua darah. Bangkai itu apa? Ikan dan belalang. Adapun darah yaitu hati dan limpa. Itu suci. Wa minha maitatul hayawanil bari, termasuk barang yang suci lagi atau benda yang suci lagi yaitu hewan atau bangkai dari hewan yang tidak ada darah yang mengalir. Itu hukumnya suci, seperti lalat, ulat atau singgat kalau bahasa Jawanya, belalang, semut, dan nyamuk. Itu hukumnya suci semua. Jadi ada lalat mati itu suci, ada nyamuk mati bangkainya itu loh, maksudnya bangkainya itu suci, ada ulat mati bangkainya itu suci. Tapi bukan berarti kalau suci boleh digunakan, bukan. Itu suci secara hukum, maksudnya seumpama kita menyinggol atau menyentuh dalam keadaan basah, itu tidak mewajibkan membasuhnya. Wa minal khomru idza sarat kholan, termasuk barang suci yaitu arak atau khomer yang menjadi coka. Ini ada ikhtilaf. Asy-Syafi'iyah yang pertama ikhtilaf dalam segi timsah atau buaya. Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah istasnau min maitatil hayawanil bahri asya. Syafi'iyah dan Hanabilah atau Imam Syafi'i dan Hambali mengecualikan buaya, katak, dan ular. Itu dihukumi najis. Maksudnya, tadi kan yang pertama dikatakan, yang pembahasan pertama itu kan semua bangkai hewan air, hewan laut itu dihukumi suci. Baik hidup di daratan lama atau tidak, baik berupa anjing atau manusia atau babi, baik mati di laut atau di daratan atau mati dengan sendirinya atau dibunuh, itu kan suci semua. Tapi Syafi'i dan Hanabali atau Hambali itu berpendapat bahwa ada tiga hewan air atau laut yang ketika mati yaitu menjadi bangkai, maka statusnya najis, yaitu apa? Timsah, buaya, itu najis. Katak, itu najis. Ular, itu najis. Jadi buaya, katak, dan ular itu ketika menjadi bangkai, itu statusnya atau hukumnya najis. Selainnya hukumnya suci.
Jadi ada ikan mati, walaupun busuk, walaupun kecil atau besar, itu hukumnya suci. Asy-Syafi'iyah qalu binajasatil maitatil madkurah ma'adal jarad. Tadi dijelaskan bangkai hewan yang tidak ada darah yang mengalir itu hukumnya suci, seperti lalat, ulat, apa itu, semut, nyamuk, belalang, itu bangkainya kan suci. Karena apa? Karena tidak ada darah yang mengalir. Tapi di Syafi'iyah sendiri mengatakan wa ma'adaha binajasatil mait mazkurah ma'adal jarad. Semua itu dihukumi najis kecuali belalang. Itu kecuali belalang. Kalau belalang itu jelas suci bangkainya, tapi kalau nyamuk, ulat, semut, lalat itu hukumnya najis. Tapi meskipun najis, nanti dalam bab madhab Syafi'i, kitab-kitab Syafi'i diterangkan bahwa najis itu ada yang najis ma'fu, ada yang najis ghair ma'fu. Tapi khusus yang hewan yang tidak ada darah yang mengalir itu kan najis masuk dalam najis ma'fu, yaitu najis yang dimaafkan dalam air tapi tidak dimaafkan dalam pakaian. Maksudnya seumpama ada bangkai lalat, bangkai ulat, bangkai semut, bangkai nyamuk kok masuk di minuman, di benda cair, itu tidak menjadikan benda tersebut mutanajis. Tidak. Jadi bedanya itu najis ma'fu dengan suci itu, kalau suci memang secara hukum asal suci, tapi kalau najis ma'fu ya memang najis tapi dimaafkan. Dalam satu sisi dimaafkan. Jadi sepertinya sama. Secara hukum boleh digunakan semua. Walaupun mengatakan itu najis, tapi boleh. Ada air, susu atau ada susu, ada teh kemasukan semut, mati. Bagaimana bisa dipakai atau enggak? Bisa diminum atau enggak? Yang suci jelas. Bagi pendapat yang mengatakan itu suci, jelas boleh, enggak apa-apa. Bagi pendapat yang mengatakan najis, bagaimana Syafi'iyah? Tetap bisa, karena najisnya seterusnya najis ma'fu. Itu. Al-Hanabilah qayyadu taharatal maytatil madkurah bi'adami tawalludiha min najasin kadudil jarah. Kalau Hanabali atau Hambali ada syarat bangkai yang disebutkan itu tidak lahir dari barang najis. Kalau barang najis ya nanti hukumnya najis bagaimana dut atau apa namanya singgat itu ulat ya, ulatnya luka, kalau apa itu jenis luka terus berbusuk ada ulatnya belatung, nah itu nanti hukumnya menjadi najis. Contoh gini, ada ikan busuk, ada daging busuk, daging atau hewan lah, ada hewan busuk, hewan yang tidak disediakan untuk dimakan, mati, terus membusuk, kemudian keluar belatungnya. Kalau dalam keadaan hidup belatungnya itu suci, tapi umpama belatungnya kok mati, ini menurut Hambali karena belatung itu berasal dari bangkai hewan yang najis, maka belatung yang mati itu hukumnya najis. Kalau Maliki dan Hanafi tetap suci. Kalau Syafi'i tetap najis. Tapi najisnya nanti najis sih najis ma'fu. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.